Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya sebelum pembelajaran hari ini patuhi protokol kesehatan ya, jaga jarak meskipun Anda nggak pakai masker, tapi tetap jaga jarak ya. Ya Pak. Oke, Iya. rapikan posisi duduk kamu, tertibkan kelas, dan yang ketiga berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh Yusfandu, ketua kelas ya. Ya Pak. Oke, silakan Yusfandu memimpin doa. Silakan Yusfandu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar turunan fungsi ya. Oke, kira-kira kalian sudah tahu nggak nih turunan fungsi ya? Ini Bapak ada cerita sedikit tentang turunan ya. Nah, Silakan, Pak. gini sebelum kita mulai dengan turunan fungsi, ini ada sedikit cerita ya anak-anak ya. Turunan atau derivatif adalah ilmu kalkulus. Nanti kalau dalam perkuliahan itu namanya kalkulus ya. Jadi manfaat ilmu ini terasa sekali kalau nanti Ananda kuliah gitu. Tapi di SMA ini kita juga diberi apa namanya pembelajaran ini untuk menghantarkan Anda bisa menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi. Nah, secara umum turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Ya, ilmuwan dari turunan fungsi ini yang mengembangkan ini ada dua anak-anak ya, Isaac Newton sama Gottfried Leibniz ya. Nah, sebelum keturunan kita akan mengingat kembali ya tentang materi gradien garis singgung sewaktu Anda SMP. Anda pasti ingat ya. Eh, saya mau tanya dulu, gradien itu apa tuh anak-anak? Ada yang bisa menjawab ini? Bisa menjawab ini? Garis, Pak. Garis siapa ini? Gradien adalah garis. Yusvan. Garis siapa ini? Oke, garis. Gradien adalah garis. Oh, Kurang tepat ya. Mungkin ada yang bisa ini. saya, Pak. Apa? Siapa ini? Bentar. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Oke, tepat ya. Oke. Kalau garis saja kurang tepat saya rasa ya. Nah, begini anak-anak ya. Kalau kalau di SMP, kalau sewaktu anak-anak kalian waktu SMP dulu, gradien itu kan notasinya kan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Mungkin kalian sudah mengenal ini dari SMP ya. Iya, Pak. Oke, nah atau dalam notasi lain adalah delta Y dibagi delta X. Nah, sekarang di SMA ini gradien itu diartikan sebagai limit gitu ya. Limit. Kalau Anda kaji di pembelajaran sebelumnya, Anda sudah saya ajari limit kan? Oke, sudah saya ajari limit kan kemarin ya, yang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin? Iya. Nah, Iya, Pak. nah, sekarang saya mau tanya dulu. Nah, limit itu apa tuh anak-anak? Limit itu. Limit itu apa? Ayo. Kira-kira limit itu apa? Definisinya. Limit adalah pendekatan terhadap nilai suatu fungsi, Pak. Oh, Jonathan ya itu ya. Ya, dari Jonathan menjawab ya. Ya. Ya, gimana yang lain dengan jawaban Jonathan? Jadi limit itu adalah pendekatan terhadap nilai suatu fungsi. Gimana ya untuk yang lain? Setuju apa enggak nih kira-kira nih? Oke, Pak. Setuju Pak. Setuju ya? Pak. Oke. Nah, Oke. sehingga gradien garis singgung nanti arahnya kita bawa ke bentuk limit ya, karena ada hubungan nanti ya. Ya nanti hubungan itu kita jelaskan ya di diskusi nanti ya. Anda kan diskusi nanti, saya ajak diskusi dengan teman-teman kalian ya. Jadi intinya pembelajaran dari itu kita tuh mau menunjukkan ada hubungan loh antara gradien, limit fungsi dengan turunan. Oke ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya, dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, Anda akan dapat mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian tujuan kedua, dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Anda atau peserta didik
akan dapat menganalisis masalah kontekstual. Jadi nanti Bapak kasih masalah kontekstual, Anda diskusikan ya. Ya, jadi masalah kontekstual berkaitan dengan definisi turunan fungsi sebagai limit fungsi. Ya, nah itu ya. Di tujuannya sudah jelas yang nomor 2 itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini nanti jika diberikan suatu fungsi, kemudian Anda dapat menentukan turunan fungsinya dengan menggunakan definisi loh ya. Dengan menggunakan definisi. Karena pembelajaran hari ini mengenai definisi, belum ke aturan turunan fungsi. Nah, ini masalah kontekstual yang Bapak angkat hari ini ya. Kita akan mengamati orang bermain ski ya. Nah, anak-anak dari konteks ini sebenarnya ini mengandung konsep turunan di sini ya. Kalau mau kita kaji nanti kita kaji di LKPD-nya ya. Nah, sekarang ke LKPD nih ya. LKPD jelas LKPD itu anak-anak lembar kerja kamu ya. Lembar kerja peserta didik. Kayaknya mau bertanya Andika. Kalau nggak ada saya lanjut ini. Oke. Nggak ada Pak, lanjut. Lanjut ya. Di lembar kedua LKPD ini anak-anak ya. Ini adalah langkah-langkah analisanya. Nah, kegiatan 1 tadi kan kita menganalisis masalah kontekstual ya. Di kegiatan kedua di lembar ketiga ini ya, nanti kamu gunakan kesimpulan pada kegiatan 1 untuk mengerjakan soal di bawah ini. Ya, kamu tetap diskusi di situ nggak apa-apa. Boleh sama kelompokmu boleh. Oke. Siap dia ini sama Amanda ada kesulitan nih. Pak mau tanya Pak, Apa? beri satu contoh identifikasi masalah yang disajikan dalam PowerPoint itu, sehingga kami bisa mengerti apa yang dimaksud identifikasi masalah. Oke, jadi begini. Identifikasi masalah itu seperti ini, Manda ya. Kayak tadi bukit es itu seperti diasumsikan sebagai apa? Jadi kalau bukit es itu kan berliku-liku, dia berarti mirip kurva, berarti ya. Dia asumsikan itu sebagai kurva. Kemudian papan ski kita asumsikan sebagai garis lurus, seperti itu, Nda ya. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa melanjutkan sendiri ya. Itu namanya identifikasi. Dari kamu mengumpulkan informasi. Ya, wes gitu aja intinya ya. Oke. Ya, saya tunggu 5 menit lagi untuk presentasi ya. Presentasi silakan Yogi. Kamu presentasikan. Yogi silakan presentasi. Oke Pak, Oke. saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Pradana dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya di sini yang sebagai perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan masalah orang bermain ski dapat digambarkan pada bidang kartesius seperti berikut ini. Pada gambar yang sudah di-share oleh Pak Danu. Nah, di situ diperhatikan kelompok kami memiliki kesimpulan analisis, yaitu misalkan bukit es berliku-liku adalah kurva Y sama dengan fungsi X. Papan ski adalah garis singgung. Posisi orang pemain ski bergerak dari titik Q dalam kurung X2, Y2 dan melayang ke udara pada titik P, yaitu X1 dan Y1, sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P, sehingga garis yang menghubungkan Q ke P disebut tali busur QP atau garis QP. Dengan gradien MPQ sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, keterangannya di situ karena ada pergerakan dari Q ke P, maka X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y sama dengan Y1 ditambah delta X. Jika delta X mendekati 0, maka gradien garis QP adalah suatu limit yang dinyatakan sebagai berikut ini.
Di situ eh, MPQ sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per X1 ditambah delta X dikurangi X1. Sehingga di situ limit delta X mendekati 0, Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi, sehingga turunan fungsi dapat dinyatakan sebagai limit fungsi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kurang jelas. Dari sini, kelompok lain mungkin ada sanggahan mungkin atau kurang setuju atau setuju, mungkin silakan komentarnya. Yusvando gimana? Setuju dengan pendapat dari kelompoknya Yogi ini? Oke, setuju Pak, saya Pak. Alasanmu setuju kenapa? Apa gradien itu, apakah turunan itu bisa dinyatakan sebagai limit? Begitu mungkin? Oke, iya Pak, itu Pak. Di materi kemarin ya, limit itu ada kalau memenuhi sifat di bawah ini gitu ya. Limit kanan sama dengan limit kiri ya. Atau sama dengan L, kalau nilainya sama, maka dikatakan limit itu ada. Sehingga turunan itu ada jika limitnya ada gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kuis dulu ya. Kuis dulu. Kuis ya, mengerjakan kuis ya. Ini cuma 2 soal, waktunya 15 menit. Oke. Sudah terkirim Pak. Sudah ya, oke. Oke, sebelum kita akhiri ini ada refleksi dulu anak-anak ya. Oke, silakan lihat refleksi ini ya. Nah, di sini Anda memberikan pendapatnya ya. Jadi kalian memberi pendapat mengenai pembelajaran hari ini bagaimana, perasaanmu itu bagaimana, apakah masih menemui kesulitan atau tidak. Jika iya, pada bagian mana, nanti kamu jelaskan di situ ya. Saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau memang nanti ada yang belum paham tentang turunan ya, kita bahas sebentar di pertemuan berikutnya mengenai turunan, baru kita lanjut ke integral ya. Oke, kalian pelajari lagi pembelajaran hari ini di rumah mungkin ya, biar lebih mantap lagi dipelajari. Jangan waktu pertemuan ini aja, nanti di rumah Ya, Pak. silakan diperdalam lagi mengenai turunan, karena turunan ini adalah penghantar Anda untuk memahami integral di materi berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, silakan Yusvando memimpin doa ya. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bila berdoa dapat diakhiri. Oke, ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf kalau Pak Danu ada salah ucapan, mungkin ada kata-kata nggak sesuai. Ya, ya mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal juga. Ya, kemudian tetap semangat. Semoga kamu siap di pertemuan berikutnya tentang membahas tentang materi integral ya. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.